Timnas Indonesia U23 terancam tanpa Bagas Kava di final Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 akan bersua Vietnam pada laga final Piala AFF U23 2023. Sayangnya tim Garuda Muda terancam tanpa sang kapten Bagas Kava dalam duel krusial tersebut. Tim asuhan Sintayong tersebut bersua Thailand pada laga semifinal Piala AFF U23 2023 di Rayong Province Stadium Rayong, Kamis 24 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setelah berjuang keras dan memperlihatkan permainan yang solid, Timnas Indonesia U23 berhasil menghubungkan Thailand dengan skor 3-1. Namun Timnas Indonesia U23 mendapat kabar buruk dari Bagas Kava jelang duel kontra Vietnam. Bek Barito Putra tersebut diragukan bisa tampil dalam laga tersebut karena belum pulih dari cedera. Sintayong sebenarnya memainkan Bagas Kava sebagai kapten dan bek sayap kanan untuk menghadapi Thailand U23. Namun media PSSI mengabarkan Bagas mengalami cedera saat sesi pemanasan alias warming up sebelum bertanding. Media Vietnam ejek fans Malaysia menangis lihat Timnas Indonesia U23 lolos ke final. Media asal Vietnam The Tahu 247 menyoroti keramaian di media sosial pasca semifinal Piala AFF U23 2023 yang berlangsung pada Kamis 24 Agustus 2023. Sebab dua tiket final yang diraih tim nasional Indonesia U23 dan Vietnam U23 membuat fans Malaysia U23 menjadi yang paling tersakiti. Dalam artikel mereka yang berjudul Fans Asia Tenggara, Malaysia menangis saat Indonesia mencapai final melawan Vietnam. The Tahu 247 melihat pendukung Harimau Malaya Muda menjadi yang paling sedih dari hal semifinal tersebut. Sebab perlu diketahui, Malaysia U23 sebelumnya sukses mengalahkan Timnas Indonesia U23 dengan skor 2-1 di grup B Piala AFF U23 2023. Mampu mengalahkan rival abadi setempat membuat pendukung Malaysia gembira bukan main. Akan tetapi, kini nyatanya Malaysia U23 tak bisa ke final usai kalah dari Vietnam U23. Timnas Indonesia U23 yang mereka kalahkan justru dapat ke final Piala AFF U23 2023 karena menang atas Thailand U23. Arema upayakan berkandang di Jawa Timur pada pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024. Datangnya pelatih baru Fernando Valente tentunya diharapkan membawa perubahan bagi Arema FC pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih asal Portugal itu bahkan telah memberikan analisis bahwa performa pemain Arema kurang maksimal karena terlalu banyak melakukan perjalanan. Hal di atas mau tak mau dilakukan Arema sebagai tim musafir dan memilih home base di Bali tapi menggelar latihan di Malang. Sehingga selama ini Dendi Santoso dan kawan-kawan lebih banyak latihan recovery untuk memulihkan kondisi pemain alih-alih taktikal. Mendengar curhatan tersebut, manajer Arema Wibi Dwi Andreas memberikan respon. Dia berupaya segera memindahkan kandang timnya ke tempat yang lebih dekat yaitu Jawa Timur. Hanya saja dia tidak menyebutkan stadion mana yang sedang diupayakan untuk jadi kandang tim berjulukan Singo Edan tersebut. Persib tak gentar dengan catatan oke Rans Nusantara di BRI Liga 1. Persib Bandung akan bersua Rans Nusantara FC pada laga pekan ke-10 BRI Liga 1 musim ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 26 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Melakoni duel ini, Persib kudu mewaspadai Rans. Saat ini klub yang dijuluki Magenta Force tersebut tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir di BRI Liga 1 dengan perincian 2 kemenangan dan 4 hasil imbang. Hasil tersebut membuat Rans Nusantara FC kini berada di urutan keempat klasemen sementara Liga dengan nilai 16. Mereka unggul 5 poin atas Persib Bandung yang terdampar di urutan ke-14. Baik Persib, Nick Wipers menegaskan timnya tak gentar dengan catatan bagus Rans Nusantara. Bahkan pemain asal Belanda itu tidak peduli dengan catatan statistik pertahanan Rans yang baru kebobolan 7 gol. Bentrok dengan Vietnam di final, Timnas Indonesia U23 diminta terus tancap gas. Timnas Indonesia U23 berhasil meraih tiket ke final Piala AFF U23 2023 setelah membungkam Thailand. Pada laga puncak, tim asuhan Sintayong tersebut bakal berhadapan dengan Vietnam. Bersua Timnas Vietnam U23, Timnas Indonesia U23 diprediksi bakal menjalani duel sengit dan bekerja keras merengkuh kemenangan. Dari 7 pertemuan terakhir, tim Garuda Muda menelan 5 kekalahan, sekali imbang dan hanya meraih 1 kemenangan. Satu-satunya hasil positif yang didapat Timnas Indonesia U23 atas Vietnam terjadi pada 19 November 2011. Dalam duel semifinal SEA Games 2011 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut, tim Garuda Muda menang 2-0. Ketua PSSI Erick Thohir memuji perjuangan pemain tim Garuda Muda yang sukses membungkam Thailand U23 di semifinal. Erick pun berharap Timnas Indonesia U23 terus tancap gas ketika berhadapan dengan Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Media Malaysia sindir Timnas Indonesia U23 yang kalahkan Timnas Thailand U23. Media Malaysia @Malaysia Football League menyindir Timnas Indonesia U23 yang baru saja lolos ke final Piala AFF U23 2023 usai mengalahkan Timnas Thailand U23 dengan skor 3-1. Malaysia Football League mengaku bingung kok bisa Timnas Indonesia U23 yang tumbang 1-2 dari Timnas Malaysia U23 di fase grup tapi lolos ke final Piala AFF U23 2023. Di saat bersamaan Malaysia U23 yang superior atas Timnas Indonesia U23 justru gugur di
di semifinal Piala AFF U23 2023. Bersua timnas Vietnam U23, skuad asuhan Elanggoan Elavarasan itu tumbang 1-4. Meski begitu, Malaysia Football League tetap memberi selamat ke timnas Indonesia U23. PSIS Semarang dan Persib Bandung panen denda. Hasil sidang Komite Disiplin PSSI pada 22-23 Agustus 2023 menetapkan sejumlah hukuman denda bagi PSIS Semarang dan Persib Bandung. Kedua kesebelasan dinilai gagal menertibkan supporternya saat pertandingan di Liga 1 2023-2024. Insiden tak terpuji mewarnai langkah lanjutan Liga 1 2023-2024 antara PSIS kontra Persib di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu 20 Agustus 2023. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat kedua kubu supporter terlibat perkelahian. Kericuan tersebut tentunya tidak akan terjadi andai supporter Persib tidak hadir di stadion pada laga itu, sebab sebagaimana diketahui aturan larangan tandang bagi supporter masih berlaku. Sanksi yang menimpa kedua klub pun kini sudah diketahui. Kubu PSIS Semarang dikenai denda total sebesar 50 juta rupiah. Jumlah denda yang sama juga diberikan kepada Persib Bandung. Uston Nawawi berharap fanatisme supporter PSS bikin Persebaya tambah semangat. Persebaya Surabaya bakal melakoni laga tak mudah dalam pekan ke-10 BRI Liga 1 2023-2024. Mereka dijadwalkan melawat ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Sabtu 26 Agustus 2023. PSS Sleman di sisi lain dikenal sebagai klub yang memiliki basis supporter fanatik, yakni Brigata Kurvasud atau BCS dan Slemania. Pelatih dari Persebaya Uston Nawawi malah bersyukur bakal menghadapi tekanan supporter lawan. Menurutnya, keberadaan supporter PSS dengan segala kemeriahan dan ton positifnya justru bisa membuat semangat bertanding para pemain Persebaya meningkat. Persib Bandung melakukan upaya untuk antisipasi kehadiran supporter tim tamu. Banyak klub di Liga 1 2023-2024 kesulitan menahan kehadiran supporter tim tamu saat melakoni laga kandang. Namun sejauh ini Persib Bandung justru mampu dengan baik mengantisipasi kehadiran pendukung lawan. Persib bisa dikatakan cukup berhasil dalam meminimalisir supporter tim tamu untuk hadir ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat mereka bertindak sebagai tuan rumah di Liga 1 2023-2024. Terbukti Persib belum pernah mendapatkan denda hanya karena kehadiran supporter tim tamu yang selama ini dilarang sesuai dengan aturan yang ditetapkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru LIB. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat PBB Andang Ruhiat membeberkan caranya dalam menyeleksi penonton yang hadir ke Stadion GBLA, terutama untuk menghindari supporter tim tamu hadir. Andang mengatakan sistem tiket online yang diberlakukan menjadi salah satu cara untuk bisa menyeleksi supporter yang hadir, apalagi satu tiket hanya berlaku untuk satu KTP. Isara Sritaro akui timnas Indonesia U23 main lebih baik. Thailand gagal melaju ke final Piala AFF U23 2023 setelah menyerah 1-3 dari timnas Indonesia U23 pada laga semifinal Kamis 24 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Isara Sritaro mengakui timnya main buruk pada babak kedua. Pelatih Isara Sritaro mengakui timnya kesulitan mencetak gol. Meskipun kecewa, Thailand akan fokus ke pertandingan selanjutnya melawan Malaysia pada laga perebutan tempat ketiga. Final Piala AFF U23 2023 menjadi yang kedua buat timnas Indonesia U23 dan Vietnam. Pada laga final pertama di edisi 2019, timnas U23 berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Thailand dan menjadi juara. Sementara itu, final pertama Vietnam terjadi pada edisi 2022. Vietnam juga menjadi juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor 2-1.